Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kita akan menjelaskan tentang pembibitan kakao secara vegetatif dan perbanyakan dengan stek dan pengendalian hama dan penyakit. Oke, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ini ada Dia Ayu Kusumawati, Fadila Sakwa, Bimo Arfi Aji, Novi Angelina, dan saya sendiri Akbar Aryudi. Tanaman kakao atau yang disebut dengan mempunyai nama latin yaitu T. broma kakao L merupakan salah satu tanaman penting dalam industri perkebunan. Permintaan yang terus meningkat akan produk-produk coklat telah mendorong upaya peningkatan produksi kakao secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif. Perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif merupakan metode yang efektif dalam menghasilkan bibit unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan. Metode ini melibatkan penggunaan bahan tanam vegetatif seperti cangkok, stek atau stek. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pembiakan tanaman kakao secara vegetatif. Nah, pembiakan kakao secara vegetatif itu pembiakan yang dengan cara okulasi, pencangkokan, dan sambung pucuk. Dengan memperhatikan keberadaan mata tunas, pembiakan vegetatif yang umum dilakukan yaitu sambung pucuk. Teknik sambung pucuk merupakan teknik menggabungkan dua klon individu dari tanaman kakao yang berbeda menjadi satu kesatuan dan menumbuhkannya menjadi tanaman baru. Bibit kakao digunakan sebagai akar, padukan dengan pucuk kakao yang lebih baik. Bibit batang bawah siap dilakukan sambung pucuk pada umur 2,5 sampai 3 bulan. Next. Selanjutnya, klon kakao bahan dalam bentuk entres. Batang entres dilakukan sambung pucuk ke bibit kakao dengan pisau cangkok, tanaman batang bawah, dan plastik transparan yang sudah dipersiapkan, dan batang entres di atasnya. Next. Yang ketiga ada penanaman kakao yang dianjurkan. Nah, penanaman kakao yang dianjurkan itu yang pertama ada waktu tanam yang tepat, yaitu saat awal hujan. Tanaman tidak bertunas, air ditanam dengan benar atau hati-hati dan jangan sampai merusak akarnya. Next. Kemudian ada penanaman bibit kakao. Cara penanaman bibit kakao itu yang pertama bagian bawah polybag dipotong dengan pisau tajam, kemudian bibit ditanam dan lubang tengah, lalu yang ketiga bibit ditarik. Nah, biji kakao ditanam di antara tanaman naungan. Jenis tanaman naungan dapat berupa gamal, pohon kelapa, atau pohon pisang. Next. Lalu ada pembukaan tanaman kakao. Nah, pembukaan tanaman kakao ini ada 4 tepat dalam pembukaan. Itu yang pertama tepat waktu, pada musim dan akhir musim hujan. Yang kedua ada tepat jenis, itu melakukan analisis tanah atau jaringan tanaman agar pemupukan benar-benar tepat sasaran. Kemudian ada tepat dosis, analisis atau jaringan tanaman agar tepat sasaran. Yang terakhir ada tepat cara, daerah sistem perakaran tidak mudah hilang atau menguap. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Penyakit tanaman merupakan kondisi di mana sel jaringan pada tanaman tidak berfungsi secara normal. Faktor yang mempengaruhi di antara lain adalah jamur, itu berasal dari faktor lingkungan, seperti suhu, udara, dan temperatur. Lalu ada virus, itu juga berasal dari faktor lingkungan yang berasal dari suhu yang tidak sesuai dengan tanaman tersebut, yaitu kakao. Lalu yang berikutnya ada serangga,
ini juga berasal dari tingkat kelembapan. Karena kalau semakin lembab, maka serangga itu semakin banyak berkembang dan semakin tinggi perkembangannya. Yang terakhir ada bakteri. Itu bakteri tersebut mempengaruhi dari kondisi tanah yang tidak baik. Pada saat tanah mengalami ketidakstabilan kondisi kayak jenuh dan sebagainya, itu bakteri akan lebih banyak berkembang sehingga itu banyak ada yang bakteri jahat dan baik dan itu membuat tanaman sedikit terganggu. Next. Lalu selanjutnya ada penyakit busuk. Ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora palmivora. Gejalanya itu berupa bercak coklat dan pada permukaan buah. Yang umumnya pada ujung atau pangkal buah yang lembab itu dan basah akan menyebabkan bercak yang membesar dan semakin membesar hingga berwarna coklat sangat jelas. Yang membedakannya dengan warna yang masih sehat di sekeliling bercak tersebut. Penyakit ini menyerang seluruh pada umur buah, baik buah yang masih muda dan buah yang sudah mengalami penuaan. Yang selanjutnya adalah pengendaliannya, yaitu penambahan dosis pupuk K dan penggunaan cendawan antagonis dengan jenis Trichoderma sp pada tanaman kakao. Karena pupuk K dapat menurunkan intensitas serangan dan dapat meningkatkan daya hambat terhadap tanaman busuk dan juga dapat melakukan sanitasi pada buah-buah yang sehat. Fungisida hayati juga cukup efektif dalam menghambat serangan penyakit pada busuk buah. Next. Yang kedua yaitu ada penyakit vaskular streak Dieback atau PSD, yaitu penyakit ini disebabkan oleh jamur Onchobasidium theobromai. Gejalanya yaitu yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah menguningnya daun, bercak-bercak hijau kecil, terdapat bintik-bintik kecoklatan pada daun yang terkena penyakit. Kemudian daun akan gugur dari rantingnya dan pada permukaan ranting menjadi kasar dan belang-belang. Jika ranting dibelah, membujur di dalam ranting akan tampak garis-garis kecoklatan seperti gambar di samping ini. Untuk pengendaliannya yaitu dari penyakit ini dapat dilakukan dengan tindakan karantina atau memindahkan tanaman dari daerah serangan agar dapat menekan penyebaran penyakit, memperbaiki kultur teknis dengan memperbaiki drainase, pemangkasan kakao, serta memberikan pupuk yang berimbang agar dapat mengurangi intensitas serangan. Sedangkan untuk penggunaan fungisida masih belum untuk dianjurkan karena jamur yang terdapat di dalam berkas pembuluh kayu sulit dicapai oleh fungisida meskipun dapat mengurangi dari serangan PSD ini. Yang selanjutnya yaitu serangan hama penggerek pada buah kakao. Nah, serangan hama ini disebabkan oleh hama Conopomorpha cramerella. Gejalanya yaitu menguning, matang sebelum saatnya, kerusakan biji, buah yang mengkeriput dan berwarna kehitaman, kerusakan daging buah dan lubang masuk pada buah. Seperti gambar di samping ini. Untuk pengendaliannya sendiri yaitu secara hayati yaitu dengan menggunakan organisme semut hitam untuk menekan populasi hama. Kedua, pengendalian secara kultur teknis memangkas tunas air dari cabang lain serta selektif. Dan yang ketiga, pengendalian secara kimia insektisida yang digunakan adalah desis dengan dosis 0,4 cc per liter air. Nah, banyak apa yang dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok kami. Yang pertama adalah pembiakan kakao secara vegetatif, yaitu perbanyakan dengan cara okulasi dan juga pencakokan dan setek. Selanjutnya untuk kesimpulan kedua,
Penyakit tanaman merupakan kondisi di mana sel dan jaringan pada tanaman yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti jamur, virus, serangga, bakteri, dan faktor lingkungan seperti suhu yang tidak sesuai, tinggi rendahan maupun kondisi tanah yang baik. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.